Setiap kebijakan yang menyentuh kepentingan masyarakat haruslah memenuhi proses yang panjang, mulai dari mendengarkan dan menelaah aspirasi publik hingga kemudian menindaklanjutinya sehingga menjadi tepat sasaran. Dalam pemerintahan ini, ada sebuah lembaga yang bertugas menjembatani antara presiden dan kepentingan masyarakat. Kantor Staf Presiden. Lembaga ini tidak hanya bertugas untuk memastikan bahwa kebijakan tepat sasaran, tapi juga menjadi jembatan antar lembaga di pemerintahan sehingga akhirnya benar-benar dapat diterima oleh masyarakat dan diimplementasikan dengan sebaik mungkin. Hari ini saya akan berbincang dengan Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Kodari tentang bagaimana KSP atau Kantor Staf Presiden bisa memastikan kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto tepat sasaran. Inilah Di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Kepala Kantor Staf Presiden Muhammad Kodari. Halo. Pak Kodari, apa ya, kabar? Baik, Val. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Gimana rasanya jadi Kepala Kantor Staf Presiden? Kurang lebih aja, karena kan sebelumnya saya wakil di sini. Oh, jadi udah biasa. Udah biasa, sudah biasa tempatnya, sudah biasa orang-orangnya, kegiatannya juga kurang lebih sama. Ya mungkin nanti ada beberapa inovasi, tetapi pondasi dasarnya atau situasi dasarnya kurang lebih sama. Jadi seorang Muhammad Kodari di sini nggak ada yang berbeda? Insya Allah enggak. Bahkan sebetulnya kan begini, apa yang saya kerjakan di KSP ini sebetulnya waktu saya masih di luar sudah sering saya kerjakan. Tugas di KSP ini kan kalau kembali kepada Perpres itu kan memberikan masukan, monitoring, evaluasi terhadap program-program prioritas nasional. Nah sebetulnya dulu waktu masih di luar pun sebagai pribadi ya, karena punya hubungan baik dengan teman-teman di pemerintahan, juga biasa memberikan masukan-masukan, saran-saran begitu. Jadi mungkin jalan dari yang di atas bahwa begitu saya ditunjuk, diminta masuk dalam pemerintahan, kok kira-kira pekerjaannya itu mirip dengan apa yang saya sudah kerjakan gitu. Jadi istilahnya adaptasinya relatif mudah lah. Mudah ya. Iya. Kita mau lihat boleh nggak seperti apa sih kerjanya KSP di sini? Boleh. Oke. Dengan senang hati. Kita akan lihat jalan dulu. Oke, ini ruang, ini kantor ini namanya Binagraha. Sebetulnya gedung ini sangat bersejarah karena ini gedung dulu ruang kerjanya Presiden Soeharto. Jadi kalau teman-teman tahu, Val tentu tahu ya, di sini lingkungan istana, ada Istana Merdeka, tempat Presiden biasa terima tamu, terima organisasi kemasyarakatan, tamu dari luar, lalu kemudian ada namanya juga Wisma Negara, di situ ada pelantikan, lalu kemudian misalnya ada jamuan makan siang, yang Val sering jadi hostnya gitu ya. Lalu kemudian ada kantor Presiden mengadakan rapat kabinet, ada sekretaris militer, ada di sebelah situ ada Seskap, ada Seknek, gitu. Jadi ini adalah gedung Binagraha, dulu ruang kerjanya atau tempat kerja Presiden Soeharto, kemudian berfungsi sebagai kantor staf presiden sekarang. Kantor staf presiden. Iya. Di sini ada ruang rapat, ada situation room, dan ruangan tenaga profesional kita menyebutnya. Jadi para pekerja di sini adalah tenaga profesional, mereka adalah orang-orang yang profesional di bidang masing-masing, dan ada juga tim sekretariat. Tim sekretariat kebetulan karena tidak tertampung di lingkungan istana, jadi bekerja atau bertempat di luar dari lingkungan istana. Iya. Tadi yang menarik ada situation room, boleh kita lihat nggak? Boleh. Ya, oke. Nah, ini nanti lift ke atas. Nah ini situation room kita. Situation room itu biasanya apa fungsinya? Fungsinya melakukan koordinasi. Ya, ini bisa berhubungan dengan kementerian dan lembaga, bisa juga dengan pemerintah daerah. Memang tidak terlalu sering dipakai ya. Terutama ini bisa dipakai juga kalau misalnya ada kondisi darurat sebetulnya. Pernah ada kondisi darurat nggak? Di masa-masa lalu ya, kalau dalam kondisi sekarang selama kami di KSP belum pernah dipakai untuk situasi darurat. Biasanya kalau kondisi darurat itu seperti apa biasanya? Bencana alam. Bencana alam. Dalam jumlah yang atau dalam skala yang besar ya. Jadi memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak yang posisinya berjauhan dan memerlukan koordinasi dan memberikan komando.
Jadi bisa melalui itu ya. Mungkin ke depan ini juga ya. kita akan kembangkan untuk menjadi semacam ruang monitoring bagi program prioritas nasional. Jadi mungkin salah satu inovasi yang nanti kita akan coba itu adalah untuk membuat suatu dashboard nasional untuk menggambarkan kondisi dari berbagai macam program prioritas presiden. Itu harapannya dalam satu tempat ini bisa kelihatan semua, mulai dari MBG, CKG, cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, kemudian renovasi sekolah. Semua dipantau kalau di sini. bisa dipantau di sini. Jadi tentu masing-masing KL kan punya dashboardnya sendiri-sendiri ya, tapi kan itu sesuai dengan KL masing-masing. Jadi kalau KSP apa dong? Kenapa itu penting buat KSP ada tadi? Karena memang kembali lagi perpresnya KSP itu adalah monitoring program-program prioritas presiden. Jadi kita harus punya data dari semua kementerian dan memang di KSP ini tenaga profesionalnya didistribusikan untuk mengampu perkembangan program-program dari masing-masing kementerian dan lembaga begitu. Jadi berarti fungsinya juga menjembatani antar KL. Iya, betul. Harapannya juga nanti ya kalau presiden perlu melihat suatu gambaran secara menyeluruh dengan cepat itu bisa datang ke tempat ini gitulah. Tinggal datang ke tempat ini bisa melihat secara keseluruhan, mungkin mau dilaporkan juga secara keseluruhan bisa menggunakan tempat ini. Ya. Berarti paling tidak sebagai kepala KSP harus hadir di setiap rapat kabinet dong, berarti untuk bisa membantu presiden tadi mengasistensi untuk supaya tahu semua informasi. Ya, kita bisa kumpulkan data-data itu dengan masing-masing KL. Karena kembali lagi kita punya staf yang mengampu masing-masing KL. Mungkin menurut saya sih secara reguler bagus kalau untuk presiden nanti harus punya punya data progres perkembangan dari masing-masing program yang ada. Karena memang apalagi pada saat ini presiden kita ini kan punya program-program baru yang selain baru juga skalanya sangat masif begitu loh. Iya, betul. Dan karena itu kita harus asumsikan bahwa akan ada kendala-kendala di lapangan yang perlu kita pantau ya. Misalnya seperti MBG kan walaupun sudah dirancang sedemikian rupa ternyata tetap ada peristiwa food poisoning kan. Nah itu juga perlu diantisipasi dan perlu dipantau. Termasuk nanti bisa muncul di sini misalnya di screen ini Pak Kodari misalnya tadi misalnya peristiwa itu bisa dimunculkan di sini gitu misalnya. Terutama data-data dasar kan nanti targetnya berapa, kemudian perkembangan per bulan ini berapa gitu. Baik dari segi mungkin misalnya kalau kita bicara MBG, kita bicara mengenai jumlah SPPG-nya, garis miring dapur umum, kemudian dari jumlah penerima, kemudian distribusinya. Kalau kita bicara Indonesia kan kita punya 38 provinsi, masing-masing provinsi progresnya seperti apa itu nanti bisa dilihat dari sini. Cek kesehatan gratis juga begitu, cek kesehatan gratis yang buat anak sekolah berapa persen, buat orang dewasa berapa persen, lalu kemudian kelihatan juga nanti hasil CKG itu problem-problem yang muncul penyakit apa saja. Dari situ kan nanti bisa masuk intervensi kan. Intervensi apa yang harus dilakukan terhadap jenis-jenis penyakit yang ada. Gitu. Berarti harus kuat dong itu support data dari KL masing-masing. Selama ini gimana koordinasinya? Jadi selama ini kan datanya ini kan masing-masing KL. Jadi nggak pernah ada dikumpulkan satu untuk dari KSP misalnya bisa menelaah semuanya, mengkoordinir semuanya? Pada hari ini ada datanya di sini, tetapi data yang bersifat fisik dan maksudnya begini, belum jadi satu ruangan yang bisa kelihatan sekaligus. Maksudnya bukan tinggal coba kita berdiri di sini. Gimana misalnya? Ini kan kita sedang bukan main film Star Trek ini ya. Jadi ini rekonstruksi istilahnya kan lagi. Iya, nanti kan presiden misalnya duduk di sini, lalu kemudian minta ditampilkan data perkembangan MBG misalnya, bisa muncul di situ. Kemudian setelah bicara MBG bisa bicara untuk CKG, kemudian untuk renovasi sekolah. Dibahas satu-satu. Dibahas satu-satu ya. Tapi selama ini berarti belum berjalan seperti itu? Belum. Oke, baik. Nah, tadi kan saya ke arah sini mungkin ya, biar agak lebih tengah kita ambil gambarnya. Nah, Pak Kodari, tadi kan sempat kita bahas juga di depan bahwa ini tuh sebenarnya lingkungannya banyak sekali ya. Ada misalnya tadi Kementerian Sekretariat Negara, kemudian juga ada kita tahu Bakom juga di sini kan ya tempatnya. Nah itu gimana pembagiannya nanti? Sebetulnya masing-masing sudah jelas kok pembagian tugasnya. Kalau kita bicara Sekretariat Negara kan memang semua undang-undang, semua peraturan
administrasinya ada di sana. Kemudian kalau Seskap tugasnya untuk mendukung kinerja kabinet, mendampingi presiden. Kalau Badan Komunikasi Pemerintah ini mungkin yang relatif baru ya. Sebelumnya kan namanya Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Nah itu sebetulnya pengembangan dari KSP. Dulu salah satu fungsi KSP itu adalah komunikasi politik. Tetapi tahun lalu dikeluarkan berdiri menjadi lembaga sendiri yang namanya Kantor Komunikasi Presiden. Dan barusan ini namanya berubah jadi Badan Komunikasi Pemerintah. Begitu. Nah kalau bicara komunikasi ya tempatnya di Kantor Komunikasi Presiden. Tetapi kalau bicara KSP tugasnya monitoring dan evaluasi serta manajemen isu-isu strategis. Walaupun kemarin ketika saya dilantik sebagai kepala staf memang ada pesan dari Pak Seskap bahwa KSP membantu juga proses komunikasi pemerintahan begitu. Dan kita akan bantu itu. Oke, nanti dijelaskan ya kira-kira tuh sebenarnya pembagiannya bagaimana karena kan kita benar-benar melihat lah ya, maksudnya perkembangan selama ini kan komunikasi publik dari pemerintah juga sempat kemarin ada dinamika ya. Jadi kita tentunya berharap nih kalau ada memang pesan dari Presiden tadi mengatakan KSP harus membantu, ada gebrakan apa di sini. Nanti kita akan bahas, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Muhammad Kodari, Kepala Kantor Staf Presiden. Kita ke atas. Kembali bersama kami di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muhammad Kodari. Pak, tadi kita di segmen sebelumnya sudah sempat menyinggung bahwa adanya lembaga ini yaitu KSP itu juga sedikit banyak ditugasi untuk menjalankan fungsi komunikasi publik. Bisakah dijelaskan lebih dalam lagi pembagiannya nih antara KSP, kemudian juga sekarang kan PCO berganti jadi Bakom. Lalu juga ada Mensetnek gitu. Bagaimana itu? Pertama sebetulnya komunikasi itu merupakan bagian inheren dari semua kebijakan publik ya. Kalau saya membahasakan begini bahwa antara kebijakan publik dengan komunikasi itu merupakan satu kesatuan hulu. Kebijakan publik itu adalah hulunya, komunikasi itu adalah hilirnya. Nah kebijakan publik akan lebih berhasil dan optimal kalau komunikasinya bagus gitu. Pertama karena ada pemahaman, yang kedua karena ada dukungan. Misalnya contoh paling nyata yang saya lihat di lapangan itu adalah contoh cek kesehatan gratis. Jadi cek kesehatan gratis ini sebagai program baru itu perlu dikomunikasikan ke masyarakat supaya partisipasinya meningkat begitu. Ini kan program untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua ternyata sebagian orang walaupun sudah tahu tapi tidak otomatis mau ikut CKG karena takut penyakitnya diidentifikasi begitu. Nah ini kan harus diedukasi bahwa kalaupun misalnya ada masalah dengan kesehatan, lebih baik tahu di awal ketimbang tahu belakangan. Kenapa lebih baik tahu di awal? Pertama mungkin bisa disembuhkan. Yang kedua tidak terlanjur parah. Kalau sudah parah itu kan nggak bisa disembuhkan atau biayanya sangat mahal begitu. Nah ini perlu dijelaskan lewat komunikasi begitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua sebenarnya tugas komunikasi itu inheren bagi semua KL. Semua KL itu punya tugas komunikasi yang inheren di dalamnya. Oleh sebab itu makanya di setiap KL kan pasti ada bagian humasnya. Gitu. Tetapi memang untuk tugas-tugas tertentu misalnya untuk mewakili presiden itu perlu jubir-jubir. Nah dalam hal ini kan sudah ditetapkan jubir kita adalah Pak Mensesnek, Mas Pras ya. Kemudian juga ada deputi-deputinya ada Pak Anggaraka yang sekarang menjadi Kepala Bakom sekaligus Wamenkom DJ dan Pak Juri Ardiantoro, Pak Mensesnek. Nah, berarti kalau KSP apa dong? Apakah juga punya kita fungsi membantu, yang sama? Kita membantu, ya, kita membantu Bakom, kita membantu secara keseluruhan. Jadi begitu saya masuk ke dalam dan ada tugas, maksudnya menjadi Kastap dan ada tugas untuk membantu komunikasi, saya mengajak teman-teman dari berbagai macam bagian yang penting tadi, Bako, Mensesnek, untuk duduk bersamalah untuk bisa membicarakan suatu mekanisme dan katakanlah suatu tata cara komunikasi baru yang lebih bisa komprehensif lah untuk menata semua semesta komunikasi kita ini
komunikasi pemerintah ini bagaimana supaya menjadi lebih baik. Ini masih berjalan. Masih berjalan karena memang ya kita perlu komunikasi, kita perlu koordinasi, melihat perkembangan situasi dan kondisi. Dan tapi insya Allah ke depan mudah-mudahan komunikasi pemerintahan akan lebih optimal dan lebih baik karena manajemennya sudah lebih baik dan ya saling membantulah. Jadi tetap ujung tombaknya adalah Bakom, tetapi KSP mungkin nanti bisa membantu proses komunikasi tersebut. Katakanlah double garden lah gitu kira-kira. Oke, jadi mensupport dari belakang. Iya, mensupport. Berarti konsepting juga dari KSP kah atau bagaimana? Tetap di Bakom, tetap di Bakom ya. Karena memang tugas KSP tadi adalah monitoring, evaluasi program-program prioritas Presiden. Tetapi memang KSP karena dia ada monitoring, ada evaluasi, bahkan dia termasuk juga konsepsi dari awal beberapa program prioritas nasional, melihat dari awal pada saat persiapan, itu punya perspektif mengenai peristiwa di lapangan dengan baik begitu. Makanya tadi saya bisa mengatakan atau memberi contoh CKG karena waktu saya menjadi wakil kepala staf, kita turun ke lapangan melihat bagaimana pada titik awal CKG itu diimplementasikan di beberapa wilayah di Indonesia, di beberapa puskesmas. Nah, di situ saya ketemu tuh dengan contoh-contoh yang saya maksudkan tadi, ada orang yang belum tahu, tetapi ada juga orang yang sudah tahu tapi belum mau ikut CKG karena ada ketakutan bahwa kalau nanti saya CKG ketahuan penyakitnya begitu. Berarti dari misalnya nih kalau alur kerjanya ide awal atau konsep awal komunikasinya tetap dari Bakom, kemudian didiskusikan dengan KSP. Kita diskusi bersama-sama dikeluarkan oleh jubir kita diskusi bersama-sama dengan teman-teman di Seknek, dengan teman-teman di kantor Presiden supaya kita punya skema atau punya pesan yang koheren lah antara satu dengan yang lain. Oke. Selama proses yang berjalan sekarang, apakah sudah ada evaluasi dari KSP mengenai komunikasi yang selama ini berjalan, Pak Kodari? Kalau secara khusus belum ya, karena ini kan justru baru mau menyusun, tapi patokan kita adalah apa yang disampaikan Presiden, bahwa beberapa kali Presiden mengatakan komunikasi pemerintahan belum optimal. Kita berangkat dari titik itu, dan memang saya pribadi melihat bahwa hal ini memang perlu dikelola dengan lebih baik lah, berdasarkan pengalaman-pengalaman. Memang enaknya begitu kalau orang yang dulu pernah di luar gitu ya, terus masuk ke dalam, mudah untuk bisa mencoba melihat dari luar gitu. Dan saya kira memang pemerintahan ini juga harus bisa memposisikan dirinya kalau melihat dari luar begitu. Jadi pemerintah itu kan tidak berdiri di ruang hampa, dia hadir untuk melayani masyarakat dan dia hadir untuk masyarakat begitu. Jadi kacamata masyarakat sebagai klien utamanya begitu justru sangat-sangat penting. Jadi Pak Kodari sekarang kacamata masyarakatnya pemerintah nih misalnya. Berusaha begitu ya, kacamata dan telinga masyarakat. Bagaimana masyarakat itu ya harus punya mata dan telinga di pemerintahan. Apakah selama ini sebagai orang yang punya kacamata masyarakat ada yang belum optimal itu di mananya, Pak Kodari, untuk evaluasi kebijakan ataupun komunikasinya? Ya, pertama tentu dari segi kebijakan itu sendiri, misalnya mengenai makan bergizi gratis ya, terus kemudian ada peristiwa-peristiwa keracunan makanan itu. Nah, sebagai seorang peneliti, sebagai orang yang lama di luar, kemudian berusaha mencari tahu sebabnya ada di mana. Nah, kami kumpulkan data, ketemulah data dari Kemenkes yang menunjukkan bahwa baru ada 43 dapur SPPG yang memiliki sertifikat sanitasi dan higienis begitu. Dan rupanya 43 itu pun juga adalah SPPG yang sebelumnya adalah restoran begitu. Jadi sebetulnya kemarin itu untuk SPPG itu belum ada sertifikasi higienisnya. Nah, ini tentunya harus dicanangkan bahwa SPPG harus punya sertifikasi supaya mekanisme dan prosedur higienitas itu berjalan begitu. Nah, jadi kita lihat bahwa suatu kebijakan bisa punya problem karena ada satu prosedur, dua prosedur yang harusnya diterapkan tapi belum diterapkan begitu. Yang kedua yang juga penting adalah soal koordinasi. Jadi satu kebijakan publik itu kadang-kadang memiliki pengaruh yang luas yang tidak sepenuhnya disadari oleh kementerian atau lembaga atau badan yang membuat kebijakan tersebut. Suatu kebijakan yang niatnya baik tapi bisa jadi punya implikasi yang tidak terduga.
misalnya dari lembaga apa kemarin ya, PPATK ya, yang membekukan rekening dorman gitu. Tujuannya kan bagus supaya satu, jangan digunakan untuk rekening judol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua juga kemarin kan ternyata ada sindikat tuh yang mengumpulkan uang dari rekening-rekening dorman. Tetapi ternyata implikasinya kan lebih luas daripada itu. Ada pihak-pihak yang merasa kalau itu dibekukan maka aktivitasnya akan terganggu begitu. Jadi hemat saya dari pemerintahan ini memang yang namanya koordinasi itu penting. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang kira-kira ya akan menimbulkan implikasi yang luas, ada baiknya tidak diputuskan oleh lembaga itu sendiri, tetapi juga mengundang berbagai macam KL yang ada, baik ngundang sendiri ataupun misalnya bisa minta bantuan dengan Kemenko atau minta bantuan dengan KSP untuk mengadakan rapat begitu. Di sini kan ada ruang rapat, ruang koordinasi. Gitu. Jadi coba dilihat secara menyeluruh lah implikasi-implikasi dari suatu kebijakan publik begitu. Berarti bisa dikatakan selama ini koordinasi antar KL itu belum berjalan. Sudah berjalan, tetapi harus lebih dioptimalkan lagi karena memang lingkungan kita makin kompleks, kebijakan publik kita itu semakin kompleks dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya itu kan menjadi lebih besar begitu. Jadi seperti kembali lagi soal MBG ya sebagai program paling besar dengan anggaran paling besar dengan implikasi yang paling luas kepada masyarakat. Itu kan di situ sebetulnya ada banyak pihak yang terlibat. Sekolah, kemudian juga Kementerian Kesehatan ya. Lalu kementerian yang terkait dengan bahan pangan dan seterusnya begitu. Nah itu harus dikerjakan sama-sama, dikerjakan bareng begitu. Misalnya kalau mencegah keracunan tadi, Kemenkes kan bisa berperan di situ untuk melakukan pemantauan lewat puskesmas. SPPG kita rencananya akan ada 30.000. Puskesmas itu ada 10.000 dan sudah berjalan gitu loh. Jadi saya sih optimis bahwa kalau satu puskesmas misalnya mengawasi 3 SPPG harusnya sangat-sangat bisa gitu loh. Nah, belum lagi kemudian bicara Dikdasmen. Di tiap sekolah kan ada unit kesehatan sekolah. Nah, kalau UKS ini dilibatkan, mereka punya mekanisme untuk mengantisipasi. Misalnya dengan menyiapkan obat-obatan kalau terjadi peristiwa atau seperti yang sekarang juga mau diterapkan itu kursus atau sertifikasi penjamah makanan misalnya, itu kan tentu bisa melibatkan stakeholder yang ada di lapangan, dalam hal ini sekolah, guru, atau unit kegiatan sekolah. Menurut Pak Kodari, mengapa ini baru diketahui sekarang? Kenapa ketika waktu awal membuat kebijakan ini tidak diperhitungkan? Apakah berarti KSP sebelumnya sebagai lembaga think tank-nya gitu ya, tadi untuk bisa menggodok kebijakan itu tidak dilibatkan sebelumnya? Ya ini setiap kebijakan publik kan pasti ada blind spot-nya ya, apalagi kalau program itu baru dan unprecedented. Kalau yang namanya MBG ini kan belum ada sejarahnya ini. Jadi apalagi dari segi skala ini besar sekali ininya ruang untuk blind spot itu ada. Semua kebijakan publik pasti berangkat dari suatu niat baik dan berusaha untuk sekomprehensif mungkin. Tetapi ya sewaktu-waktu ada saja blind spot-nya. Nah makanya penting sekali untuk adanya koordinasi itu melibatkan banyak pihak untuk bisa mengantisipasi blind spot dengan lebih baik gitu. Tetapi yang penting kan ada upaya perbaikan-perbaikan. Kata Pak Prabowo, setiap inovasi, setiap ikhtiar, setiap kebijakan publik pasti ada tantangannya. Yang penting adalah kita bisa dan berani menghadapi tantangan itu. Jangan mundur karena ada tantangan. Oke, gitu. Bisa dan berani. Tadi harus koordinasi dengan berbagai lembaga. Nah, yang mungkin juga menarik sekarang adalah kan dulu ada Menkom Info, ya. Sekarang menjadi Menkom Digi gitu. Kemudian sekarang Wamennya juga merangkap kepala Bakom. Nah itu bagaimana itu menurut Pak Kodari? Apakah ini sudah cukup baik untuk bisa mengoptimalkan komunikasi publik atau justru malah tumpang tindih? Kalau saya melihatnya begini, kalau Komdigi itu kan harusnya semesta pemerintahan ya. Kalau Bakom mungkin seharusnya, karena ini kalau Bakom ini kan masih namanya yang baru, tetapi kalau Perpresnya saya kira masih yang lama. Masih penyesuaian nih, masih yang PCO ya. PCO itu. Kalau PCO itu memang jelas sebetulnya program-program prioritas. Dan saya kira itu wajar karena PCO kan lahir dari KSP sebetulnya. Nah, KSP ini kan dia untuk monitoring evaluasi program-program prioritas. Kalau monitoring evaluasi secara keseluruhan itu ada di Bappenas. Di Bappenas itu ada juga divisi yang
melakukan monitoring begitu. Jadi sebetulnya ini kita bicara makro gitu ya, secara keseluruhan, lalu kemudian ada program prioritas, lalu kalau khusus presiden ada jubirnya gitu. Jadi mungkin itu cara sederhana untuk menggambarkan pembagian tugas atau ruang tugas yang ada berkaitan dengan soal komunikasi. Iya. Tadi menarik dan Bapak mengatakan sebenarnya PCO itu bisa atau mungkin muncul atau lahir dari KSP juga gitu. Apakah kemudian sekarang nih dengan PCO-nya dihilangkan diganti dengan Bakom nanti kemudian akan dilebur kembali ke KSP? Oh enggak. Bahwa PCO kan berubah jadi Bakom. Artinya Bakom itu tetap berdiri sendiri dan tidak bergabung dengan KSP gitu. Justru sebetulnya dengan adanya Bakom ya, itu menunjukkan bahwa fungsi komunikasi itu memang dirasakan penting oleh presiden, makanya tetap dipertahankan. Tetapi mungkin supaya lebih proporsional bahwa ini orientasinya kepada program-program pemerintah ya dan bukan kepada presiden pribadi, maka kemudian namanya di Bakom begitu. Seperti KSP, kantor staf presiden begitu. Kita itu tidak harus nempel dengan presiden karena kita kan mengawal program-program prioritasnya, bukan presiden sebagai individu atau sebagai pribadi begitu. Yang bertugas hari-hari bersama dengan presiden adalah Pak Seskap. Nah, kalau Pak Seskap itu bodyguard presiden, kalau kita bodyguard program-program prioritas presiden. Gitu. Oh, ada berbeda jenis bodyguardnya ya. Oke. Iya. Ya, berarti bisa dibilang di sini si KSP ini adalah yang akan menjadi penjaga program-program ini supaya tetap tepat sasaran dan ada di koridor yang benar gitu. Jadi, tapi kalau misalnya pemerintah melakukan kesalahan misalnya atau tidak tepat dalam menjalankan kebijakan, berarti KSP juga yang akan misalnya memberikan kritisi gitu? Pada waktunya ya kalau dirasakan perlu ya, termasuk misalnya soal MBG kemarin kan ketika pada satu titik kita melihat bahwa masalah keracunan ini bisa mengalami eskalasi kalau tidak ada sebuah tindakan yang drastis begitu. Maka kemudian kita tampil ya. Tapi pada umumnya pada dasarnya kita akan terus berkoordinasi dengan Menko, dengan KL yang ada untuk diatasi bersama-sama. Tapi pada titik tertentu kita akan step in untuk maju paling depan. Yang pada dasarnya kita adalah membela atau menjaga presiden dan program prioritas presiden agar berjalan dengan baik. Meskipun mungkin ada pro kontra dengan KL lain tetap bisa dijalankan? Kita sudah kalibrasi, kita sudah komunikasi dengan KL-KL. Kalau misalnya suatu saat KSP mengeluarkan data atau berbicara tentang satu program, percayalah bahwa itu bukan mau berpolemik, tapi untuk menyelesaikan masalah. Dan kita sudah mengatakan juga kalau KSP mengeluarkan suatu data, dan ternyata data itu kemudian misalnya dirasakan tidak tepat, tolong teleponnya kepada staf di KL yang bersangkutan, jangan kepada KSP begitu. Nah, kalau memang Anda punya data yang berbeda, silakan disampaikan saja dan kami sudah berjanji kami tidak akan berbalas pantun atau berpolemik karena tujuannya bukan berpolemik tapi menyelesaikan permasalahan. Gitu. Contohnya Jadi apa mungkin yang kita udah komunikasi dengan kami udah secara terbuka menyampaikan kepada KL tujuannya bukan berpolemik tapi untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, bisa diberikan nggak contohnya misalnya yang baru-baru ini gitu, apa yang dilakukan misalnya untuk tadi mengkoordinasikan supaya ketidaksamaan persepsi antar KL ini bisa bertemu dengan adanya peran KSP? Kalau di masa lalu banyak ya, misalnya kalau bicara MBG lagi karena mohon maklum ya karena kalau banyak bicara MBG ya karena memang ini program prioritas dan lembaga baru dan program baru. Jadi misalnya pada beberapa waktu yang lalu ada soal mengenai soal status karyawan di SPPG, kemudian pembayaran gaji ya itu kita bantu untuk bisa diselesaikan dengan cepat karena pada waktu itu memang tenaga untuk proses administrasi keuangan memang kurang di BGN sebagai lembaga yang menyelenggarakan MBG. Itu kita komunikasikan dengan Kementerian Keuangan, lalu kemudian dari Kementerian Keuangan dan bahkan dari KL yang lain membantu ada tenaga yang di BKO-kan lah katakanlah begitu ke BGN untuk memproses soal-soal keuangan dengan cepat gitu. Jadi itu salah satu contoh. Salah satu contohnya, oke. Karena kan anggaran KSP itu kan cukup besar ya, Pak. Ada 108 miliar ya. Iya. Oke, itu untuk apa saja
ininya prioritasnya? Sebetulnya kalau dibanding dengan KL lain nggak besar. Kurang malah mungkin. Iya, kalau Iya. PGN 330 triliun. Jadi KSP harusnya berapa dong idealnya kalau KSP? Belum bisa dikatakan Oh, karena belum ini kan bisa baru dikatakan. setahun, terus kemudian saya baru jadi Kastap, mungkin nanti kita buat perencanaan untuk tahun-tahun berikutnya. Mayoritas anggaran untuk untuk personalia dan juga untuk proses verifikasi lapangan. Jadi kita tadi seperti saya ceritakan, karena monitoring dan evaluasi kita kirim orang ke daerah, melihat bagaimana program-program disiapkan, diimplementasikan. Besok rencananya misalnya kami ke Belitung untuk melihat launching sekolah Garuda. Sekolah Garuda sekolah yang ditujukan untuk anak-anak berbakat ya, supaya bisa mendapatkan pendidikan yang optimal sesuai dengan bakat mereka. Kita ke Belitung untuk melihat sekolah Garuda di launching di sana ya. Oke. Jadi prioritasnya tadi lebih kepada untuk penataan staf dulu atau supaya lebih fokus tadi kerjanya seperti itu. Ya, kita mau bangun sebuah sistem yang lebih komprehensif dan lebih reliable untuk monitoring dan evaluasi. Yang kedua, kita sedang menyiapkan tim media yang lebih proper begitu ya, lebih besar gitu untuk bisa membantu memproduksi materi-materi komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan yang sudah berjalan pada hari ini. Gitu. Oke, bisa dikatakan berarti KSP ini akan mungkin kerjanya tuh di semua lini pada akhirnya nanti karena harus koordinasi, harus begitu. itu. Iya, sebetulnya begitu. Karena memang semua lini pertama kita berurusan dengan semua KL ya. Kalau Kemenko kan ada bidang-bidangnya ya. Kalau kita ini praktis semua. Yang kedua memang program Presiden ini banyak-banyak dan sangat-sangat besar. Ya, jadi tentu kita harus intens lah dalam melakukan kerja-kerja di KSP. Kerjanya cukup berat kalau bisa dikatakan seperti itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah berat. Dan kuat. Mudah-mudahan kuat. Oke. Ya, kita kadang berharap supaya ya mudah-mudahan dengan adanya KSP ini berarti paling tidak ada lagi misalnya kebijakan yang ketika diluncurkan lalu ada dinamika gitu dan akhirnya kemudian misalnya tidak jadi dilaksanakan seperti itu ya Pak. Jadi mudah-mudahan tidak ada seperti itu ke depannya ya. Amin. Oke, baik, kita akan lanjutkan diskusi kita sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Muhammad Kodari, Kepala Staf Kepresidenan. Ya, kembali bersama kami di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Muhammad Kodari, Kepala Staf Kepresidenan. Pak Kodari, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah bicara mengenai supaya koordinasi dan peran komunikasi itu dari KSP bisa maksimal. Maju terus pantang mundur dengan kondisi apapun ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa di luar... Jangan menyerah dengan masalah. Jangan menyerah dengan masalah. Tapi kalau ada masalah... Iya, harus dihadapi. Dan carikan solusi. Carikan solusi ya. Nah, ini kan kita bicara mengenai program pemerintah. Ada program yang prioritas, tapi ada juga yang mungkin tidak terlalu prioritas. Nah, tapi kan semua berjalan bersamaan nih. Kadang-kadang ada kebijakan yang sudah diluncurkan, tapi kemudian mungkin tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Mungkin karena memang komunikasinya tidak berjalan gitu ya, sehingga akhirnya dibatalkan. Nah, dari KSP sebagai yang memang diminta untuk menopang sisi komunikasi publik ini, bagaimana tanggapannya? Ke depan akan melakukan apa supaya hal-hal ini tidak terjadi? Mungkin kita menghimbau untuk KL ya untuk melakukan simulasi ya terhadap kebijakan-kebijakan publik yang akan dibuat. Simulasi maksudnya seperti apa? Beberapa kebijakan itu kan sangat bersifat teknis dan lapangan. Misalnya seperti dulu pernah terjadi itu niatnya baik, yakni untuk bisa mencegah adanya penyalahgunaan dan agar tepat sasaran. Lalu kemudian LPG yang 3 kilo itu, gas melon itu, yang terkenal sebagai gas melon itu, ditarik ke pangkalan, tidak tersedia lagi di warung-warung. Nah, itu kan menimbulkan antrian yang sangat panjang dan mengganggu kegiatan ekonomi, terutama pedagang-pedagang kecil, pedagang gorengan dan yang lain yang menggunakan gas LPG tersebut. Jadi mungkin kalau ada semacam simulasi
terlebih dahulu di lapangan, peristiwa itu tidak terjadi gitu loh. Bahwa betul dengan cara ditarik ke pangkalan maka akan lebih terkontrol, tetapi implikasinya terhadap kegiatan ekonomi dan kondisi masyarakat tentu akan besar begitu. Masyarakat kan kalau di warung-warung kan bisa dekat rumah, tapi kalau pangkalan mungkin harus jauh, keluar ongkos dan yang lain-lain. Yang kedua ya memang harus koordinasi dengan KL yang lain gitu untuk ditanyakan pendapat dan masukannya gitu. Jadi kalau lebih banyak kepala nanti akan lebih banyak perspektif yang muncul dan itu bisa diantisipasi. Lebih banyak kepala akan lebih banyak tadi antisipasi, bukan tambah bingung kalau banyak. Harusnya enggak. Harusnya enggak ya. Lebih baik bingung di depan daripada bingung di belakang. Kalau bingung di depan itu kan kita masih bisa memilah dan menganalisa gitu. Kalau di belakang itu udah kejadian ya, itu udah repot itu. Jadi bisa dikatakan nanti KSP siap turun lapangan gitu untuk tadi misalnya simulasi gitu. Selalu. Okay. Ya. KSP selalu bersedia dan tersedia untuk KL-KL kalau diundang untuk rapat-rapat. Dan justru kita sebagai KSP tentunya harus bisa melihat tadi dari kacamata masyarakat, kacamata dan telinga masyarakat dan mencoba yang mungkin tidak terpikir oleh KL, to think the unthinkable. Saya kira itu, to think the unthinkable. Mungkin sekarang ini sedang ada satu aspek lagi nih, sekalian kita wawancara ya. Soal beras yang ada di gudang-gudang Bulog yang belum tersalurkan. Yang belum tersalurkan dan ini bisa sampai satu titik di mana kualitasnya menurun kan begitu. Jadi mungkin tujuannya baik untuk bisa memiliki cadangan beras, tetapi di sisi yang lain juga harus diperhitungkan usia beras tersebut. Jangan sampai ditahan terlalu lama sehingga kemudian kualitasnya menurun. Itu kan nanti suatu kerugian tersendiri begitu. Nah, kalau seperti dan harus ini ada suatu kondisi untuk bisa mendesain distribusi beras itu berdasarkan kondisi di lapangan. Jadi jangan ditahan terus, tetapi dilihat kondisi di lapangan di mana ada daerah yang harganya naik itu langsung disalurkan gitu loh. Nah, kalau seperti ini, apakah dari KSP sudah ada komunikasi dengan Kementan atau Bulog? Ini baru muncul datanya. Kita sedang berusaha menyiapkan komunikasi dan mengingatkannya, Bu Valerina. Berarti langsung? Atau harus melalui Presiden dulu, Pak, saya mau memberikan masukan kepada Bulog? Biasanya begini, kalau kasih masukan itu kita menggunakan beberapa channel. Pertama, tim di KSP itu komunikasi dengan partnernya di eselon 1, di eselon 2, di masing-masing KL. Yang kedua, saya yang komunikasi langsung dengan menterinya, dengan wakil menterinya, dan dengan para pembantu presiden lainnya. Begitu. Jadi kita menggunakan multi track lah, supaya pesannya bisa sampai gitu. Yang atas paham, yang bawah juga siap-siap dengan dengan informasi dan data yang diperlukan gitu. Yang paling efektif channel yang mana, Pak? Semua efektif. Semua efektif. Karena begini, kalau tanya atas pasti akan ke bawah kan gitu. Yang bawah kalau misalnya yang atas nanya, tahu dia harus siap-siap gitu, harus serius gitu loh. Jadi biasanya harus gunakan dua jalur ini. Ada tantangan tersendiri nggak selama ini yang sudah dijalankan untuk bisa tadi berkomunikasi langsung dengan KL lain? Ya, tantangan mungkin ada kadang-kadang mungkin salah paham ya, tetapi biasanya itu kita jelaskan. Yang kedua, mohon maaf kadang-kadang dari media gitu. Kenapa media? Cara mengutipnya seolah-olah itu berhadap-hadapan, padahal sebetulnya bukan begitu. Makanya saya juga dengan tim media kan kalibrasi. Saya bilang kalau misalnya kayak kemarin soal MBG, waktu saya sebutkan jumlah kasus itu saya kutip BGN, saya kutip Kemenkes, saya kutip BPOM, dan saya katakan ini angkanya memang beda-beda. Tapi tolong jangan diadu, jangan fokusnya kepada ini BGN beda data dengan Kemenkes, BGN beda dengan BPOM. Tapi mungkin maksudnya untuk mengkonfirmasi sebenarnya datanya mana yang benar gitu kan. Betul saya. Enggak, maksud saya begini, kita lihat aja benang merahnya bahwa semua lembaga ini termasuk BGN sendiri menunjukkan ada kasus keracunan gitu. Dan secara umum, secara statistik angkanya itu kurang lebih sama gitu. Jadi lihat benang merahnya. Jangan lihat benang hitam. Atau benang merahnya bahwa kasusnya itu sekitar 5.000-an. Itu salah satu contohnya. Atau mungkin karena ini yang tadi itu juga begini ya. Komunikasinya ini KSP semua akan mengevaluasi kebijakan soal impor BBM begitu. Nah, sebenarnya bukan mengevaluasi, mempelajari. Saya kan waktu ditanya, saya belum dapat datanya. Saya bilang saya pelajarin dulu gitu. Keluarnya
mengevaluasi. Oke, oke. Seolah-olah berhadapan KSP dengan SDM. Baik, baik. Jadi atau mungkin menurut Pak Kodari sendiri ya, sebagai tadi kan kacamata publik di luar ya, apa seharusnya satu pintu saja ini keluar semua informasi sehingga akhir tadi kata Anda tidak menimbulkan tadi Mungkin bukan satu mengadu-adu. pintu ya, sinkronisasi. Sinkronisasi. Karena kembali lagi kepada diskusi kita di depan, komunikasi itu adalah tugas yang inherent pada semua KL. Tidak mungkin juga semua beban komunikasi itu satu pintu saja. Yang kedua, memang ada lembaga-lembaga yang punya tugas untuk melakukan manajemen atau katakanlah sinkronisasi itu gitu. Jadi makanya tetap ada badan komunikasi, tetap ada Komdiji, KSP membantu begitu. Tidak mungkin juga di era sekarang ini satu informasi satu sumber itu tidak mungkin gitu loh. Karena itu yang penting adalah sinkronisasi. Nah, kalau sinkronisasi yang kurang itu biasanya masalahnya yang banyak. Tapi kalau ada sinkronisasi, saya kira masalahnya sedikit. Jadi yang penting sinkronisasi ya, bukan communication skill gitu kan. Dan sinkronisasi bukan hanya dari segi komunikasi, tapi juga dari kebijakan publik. Ingat tadi kebijakan publik dan komunikasi itu adalah satu proses yang linear gitu loh. Ada kebijakan publik, ada komunikasi. Nah, harapan saya dengan teman-teman di KL ini mudah-mudahan nonton acara kita ini bisa lihat gitu loh bahwa ya kebijakan publiknya sinkronisasi, komunikasinya juga sinkronisasi. Barulah kemudian ini akan optimal. Oke, tapi misalnya nih kan sempat ada yang mengatakan bahwa mungkin sebaiknya selain sinkronisasi juga sinkronisasi kebijakan atau pesannya, tapi juga cara penyampaiannya, communication skill-nya. Dari KSP apakah ada misalnya program terkait dengan hal ini? Bakom ya yang ada program-program ya yang saya tahu Bakom komunikasi koordinasi dengan humas-humas KL. Kalau saya sendiri sih kalau boleh menghimbau sebetulnya kementerian itu sebaiknya punya jubir ya. Sebaiknya punya jubir. Jadi tidak harus selalu semua disampaikan oleh menteri itu sendiri. Kenapa dengan jubir? Pertama tentunya akan berproses. Yang kedua begini, kalau doorstop itu spontan itu dia biasanya ada aja keselipnya. Karena itulah kemudian kalau ada jubir, biasanya materinya disiapkan dulu, dikoordinasikan kanan kiri, datanya dicek gitu. Jadi kalau boleh saran ya, di tiap KL itu ada jubir. Bukan berarti menteri tidak boleh ngomong, tetapi porsi terbesar mungkin serahkan kepada jubir. Toh yang penting kan pesannya sampai, yang penting ada informasi gitu. Tapi dengan lebih terkelola gitu. Itu satu. Nah, yang kedua ya memang sebetulnya kalau kita bicara kemampuan komunikasi atau skill komunikasi itu antar orang kan berbeda-beda. Bahasa saya begini, orang boleh pintar secara akademik, tapi belum tentu pintar secara komunikasi. Boleh pintar secara profesional, tapi belum tentu pintar secara komunikasi begitu. Nah, itulah sebabnya kenapa kemudian perlu ada jubir yang memang dia sudah terlatih dan bidangnya di situ gitu loh. Kontennya boleh dari menteri, boleh dari KL, tetapi nanti porsi penyampaiannya serahkan kepada juru bicara. Itu salah satu mungkin sistem atau mekanisme yang bisa dibentuk untuk mengurangi adanya miskomunikasi atau slip of the tongue dan seterusnya. Ini masukan langsung nih ya diajukan oleh Kepala Staf Kepresidenan untuk KL-KL ya, yang mudah-mudahan tadi menyaksikan acara kita hari ini. Oke. Nah, jadi intinya tadi Anda mengatakan bahwa KSP itu selalu membuat kebijakan selalu berdasarkan data ya, sehingga akhirnya kemudian bisa menghasilkan masukan kebijakan ya, melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi berdasarkan data. Nah, dari yang selama ini dilakukan untuk soal rekomendasi kebijakannya ini, apakah sudah cukup untuk koordinasi soal data dan lain sebagainya? Menurut Anda dari KL-KL sudah cukup memiliki itu ketika mereka akan membuat kebijakan? Alhamdulillah di era Pak Prabowo ini kan kita berusaha untuk memperkuat basis data ya. Di era Pak Prabowo ini kita sudah melahirkan DTSEN ya, data tunggal sensus ekonomi nasional, yang itu bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan, terutama kegiatan bantuan sosial. Dan kita lihat bahwa itu sudah digunakan antara lain lewat sekolah rakyat. Jadi bagaimana orang-orang yang menerima bantuan sekolah rakyat ini memang mereka yang menurut data DTSEN itu adalah mereka yang desil 1 atau desil 2 yang paling bawah.
Dan harapannya dengan DTSN ini juga efektivitas program dan kebijakan publik itu akan lebih optimal, artinya lebih tepat sasaran begitu dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Sebelum DTSN itu kan ada orang-orang yang harusnya masuk ke dalam data penerima tapi tidak masuk. Sebaliknya ada juga orang-orang yang harusnya tidak masuk tapi ikut masuk dan ikut menerima begitu. Jadi dengan cara seperti ini efektivitas akan lebih baik. Yang berhak mendapatkan akan mendapatkan bantuan dan yang tidak berhak akan dikeluarkan gitu. Nah itu membantu sekali dalam mengambil kebijakan publik. Tentu bagi kami di KSP juga sangat membantu dalam melihat. Yang pasti kita akan menggunakan data dari berbagai macam KL untuk melakukan sinkronisasi dan untuk melakukan evaluasi gitu. Jadi intinya kita mau selalu berbasiskan data karena data itulah yang akan menjadi dasar kita dalam mengambil kebijakan yang rasional. Sejauh ini memang datanya sudah cukup komprehensif menurut Anda dari Alhamdulillah KSP? dapat aja kita datanya. Ya. Tadi balik lagi soal MBG kan kita lihat masalah keracunan ini dari mana. Ternyata dari Kementerian Kesehatan kita dapat info bahwa ya belum semua menggunakan sertifikat layak higienis dan program pemantauan dari puskesmas belum berjalan gitu loh. Walaupun sudah dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan. Oh berarti ini kan perlu disinkronkan, perlu dikoordinasikan ini antara Kemenkes dengan BGN gitu. Alhamdulillah itu sudah terwujud. Kalau Valerina dan teman-teman media melihat kan belakangan ini kan beberapa kali rapat koordinasi soal MBG kan sudah memasukkan sertifikasi layak higienis, kemudian bahkan tambah juga halal, bahkan tambah kemudian HACCP, ya, kemudian pemantauan puskesmas, lalu pemantauan dari UKS. Itu yang maksud kami bagaimana kita mencoba membuat mekanisme yang lebih baik dan semakin baik lagi untuk semua program prioritas nasional yang kebetulan pada hari ini contoh utamanya adalah MBG. Baik. Nah, bagaimana kemudian KSP mengukur efektivitas atau dampak nyata dari sebuah kebijakan di masyarakat? Tentu kembali kepada program-program masing-masing ya, karena beda-beda masing-masing program. Untuk MBG ini kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan karena sebagai bagian dari perbaikan MBG ini, kemudian sudah memunculkan suatu mekanisme untuk melakukan pemantauan dampak MBG. Jadi ada monitoring dampak MBG. Kebetulan itu juga sekaligus merupakan tambahan saja dari bagian cek kesehatan gratis gitu loh. Nah, Kementerian Kesehatan sebetulnya sangat berkebutuhan dengan MBG ini berjalan dengan baik. Karena kata Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin bahwa kalau MBG ini berjalan, maka 40% masalah kesehatan itu bisa diatasi loh. Nah, kebetulan mereka juga punya cek kesehatan gratis. Nah, cek kesehatan gratis ini dilaksanakan tiap tahun. Jadi sebetulnya indikator-indikator dari dampak makan bergizi gratis ini bisa kelihatan dari mekanisme cek kesehatan gratis. Nah, sebetulnya lagi memang program Pak Prabowo ini dia satu kesatuan. Kalau tema besarnya nih hemat saya, pertama itu adalah peningkatan kualitas SDM. MBG untuk mengulangi stunting, untuk meningkatkan IQ. Cek kesehatan gratis untuk memantau penyakit-penyakit, untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan. Kemudian sekolah rakyat, renovasi sekolah, kemudian smart board, itu semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi sebetulnya ini saling terkait satu dengan yang lain. MBG, kemudian ada Koperasi Merah Putih. Harapannya Koperasi Merah Putih bisa menjadi supplier bagi MBG. Nah, kalau koperasinya berkembang, maka kemudian petaninya lebih sejahtera, nelayannya lebih sejahtera, lalu masyarakatnya bisa mendapatkan akses barang dengan mudah, dengan lebih murah, begitu. Jadi semuanya sebetulnya intinya adalah pemerataan dan keadilan sosial, begitu. Jadi kalau ini dijalankan, ya ini semua akan membuat kondisi masyarakat Indonesia menjadi adil dan makmur, menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Begitu Pak Rina. Mudah-mudahan demikian ya Pak ya. Iya, karena kan kita juga tahu bahwa jadi harapannya itu KSP itu bisa membantu pemerintah mendengarkan semua aspirasi masyarakat ya. Karena sebelumnya kan Bapak juga pernah mengatakan bahwa pemerintah itu diharapkan tidak buta dan tidak tuli gitu ya. Iya, nggak budak. Bukan tone deaf terhadap masyarakat. Iya, jadi kedepannya apa ini yang akan KSP lakukan lah? Iya, masih kita godok lagi untuk lebih detailnya. Dan tentu juga harus dikomunikasi dengan para stakeholder di dalam pemerintahan.
Tetapi yang rasa-rasanya pasti kita laksanakan, kita akan membantu proses komunikasi dengan lebih optimal ya. Mungkin nanti teman-teman di KSP yang selama ini lebih banyak koordinasi ke dalam juga akan mulai bicara keluar, menemani teman-teman di Bakom. Kemudian yang kedua, kita juga akan tadi menghimpun semua program prioritas nasional ini, data-datanya dalam satu tempat yang mudah dipantau oleh KSP maupun oleh Presiden kalau memang diperlukan, sehingga nanti lebih mudah itu mengecek mana yang terlambat, mana yang meleset dari target, dan itu nanti akan dikomunikasikan dengan KL-nya. Masih ada beberapa inovasi yang lain lah, tapi nanti aja biar nanti ya, interview berikutnya lagi dengan kita tunggu ya pokoknya ya. Jadi kita berharap ini KSP benar-benar bisa maksimal ya Pak ya. Jadi paling tidak kita bisa berharap bahwa KSP akan memenuhi ekspektasi publik tadi. Jadi tidak seperti yang Anda katakan. Kita berusaha sebaik-baiknya lah. Minimal begini sih sebetulnya masyarakat itu, kalau pengalaman saya, minimal mereka tahu bahwa pemerintah itu tahu gitu ya, dan mendengar itu sudah satu kelegaan tersendiri gitu. Jadi di era demokrasi ini memang nggak ada yang tidak diketahui oleh masyarakat gitu. Karena masyarakat itu kan sekarang pegang HP. Di HP itu ada media sosial. Media sosial itu bahkan ada yang namanya siaran langsung gitu. Peristiwa yang terjadi di pelosok Indonesia pun juga akan diketahui oleh orang di Jakarta dan di seluruh Indonesia dengan cepat gitu. Dengan WA, semua bisa di-share, gambar di-share, video di-share. Ya pemerintah tidak boleh seolah-olah tidak tahu gitu loh. Jadi kalau pemerintah sudah tahu, apalagi kemudian ada solusinya atau minimal rencana solusinya, ya masyarakat tuh udah bisa move on dengan kehidupan dan kegiatan sehari-hari gitu loh. Baik. Kalau mereka merasa bahwa pemerintah tuh nggak dengar, nggak tahu, ya mungkin nanti bisa disimpan di benaknya atau di hatinya berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, suatu saat nanti akan meledak menjadi sesuatu yang kemudian tidak kita inginkan bersama gitu. Jadi ya KSP mudah-mudahan bisa jadi ventilasi lah, ventilator, ventilasi bagi kekecewaan atau permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Baik, Anda optimis ya bisa menyelesaikan kompleksitas yang terjadi saat ini ya, dan memenuhi minimal skemanya kita tahu lah ya, skemanya kita tahu bahwa sebaik apapun pemerintah bekerja itu rasanya tidak mungkin memuaskan semua. Kan pengalaman saya sebagai surveyor kan menunjukkan itu. Nggak pernah tuh yang namanya approval rating kepada presiden 100% tuh nggak pernah. Sepopuler-populernya presiden itu ya paling 80 atau 82, 83, nggak pernah. Nah kalau 80% kan berarti ada 20% yang entah karena alasan apa tidak puas atau tidak senang gitu. Yang 20% ini ya harus ada mekanismenya untuk dikelola atau disalurkan. Baik. Ya. Pak Kodari, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami. Tentu kita berharap Anda bisa menjalankan program-program dengan baik dan benar-benar bisa mencapai target yang tadi sudah disebutkan oleh KSP ya, sudah dicanangkan. Sekali lagi terima kasih Pak Kodari sudah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda juga sudah bersama kami di program Di Balik Layar bersama Valerina Daniel. Nah tentunya kami akan kembali dengan episode-episode lain berbincang dengan para pembuat kebijakan untuk mengetahui apa yang mereka lakukan ketika melakukan atau membuat sebuah kebijakan agar dapat tepat sasaran dan memenuhi ekspektasi publik. Kami akan kembali dalam episode lainnya. Untuk saat ini kami pamit lebih dahulu. Sampai jumpa di lain kesempatan.